Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sikumbang Jaya Farm. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan beri judul kesalahan yang harus Anda hindari ketika Anda punya kandang ayam broiler, Pak. Jadi jangan sampai Anda melakukan kesalahan yang saya sebutkan nanti. Ayam potong merupakan makanan favorit bagi banyak kalangan karena rasanya yang enak dan harganya yang cukup terjangkau. Karena banyaknya peminat, ini buat orang semakin banyak ingin berbisnis ayam broiler. Banyak peternak-peternak baru yang bermunculan, dari yang bermodal kecil sampai yang bermodal besar. Ya, selain permintaan yang banyak untuk ayam broiler ini, waktu panennya juga cepat, gak perlu dijelaskan lah. Gak sampai 40 hari ayam broiler itu sudah bisa mencapai bobot hampir 3 kilo, 2 kilo mungkin. Kalau 30 hari bisa lah 1,8, 1,9 Pak ya. Saya sering mengalaminya, bahkan saya pernah dapat di 32 hari dapat rata-rata 2 kilo. Nah, tapi walaupun menggiurkan, bisnis ini tidak bisa Pak dilakukan dengan sepele karena adanya risiko kegagalan. Untuk menghindarinya, Anda perlu mengetahui kesalahan dalam mengelola bisnis ayam broiler seperti berikut. Yang pertama, asal buat kandang. Dalam menjalani bisnis ayam broiler, kandang ayam ini menjadi hal yang sangat penting, karena disitulah tempat berawalnya bisnis Anda. Untuk menjalani bisnis peternakan ini, Anda harus mempersiapkan kandang yang bagus, nggak perlu mewah, tapi harus sesuai dengan SOP. Contoh, ketika Anda ingin buat kandang, tidak boleh membuatnya asal-asalan arahnya. Kalau diusahakan arahnya itu membujur dari timur ke barat misalnya. Dan sirkulasi udaranya harus lancar, Pak. Misalnya tinggi lantainya berapa, tinggi atapnya berapa, semua harus diperhitungkan. Saran saya sebaiknya Anda didampingi oleh orang yang sudah berpengalaman dalam membuat kandang supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari karena Anda sudah keluar duit banyak dan ternyata kandang Anda tidak layak dan tidak bagus untuk ditempati oleh ayam broiler. Selanjutnya, keamanan yang tidak terjaga. Keamanan sebuah kandang harus selalu terjaga agar Anda tidak mengalami kerugian, Pak, baik siang maupun malam. Kandang harus selalu mendapatkan cahaya. Cahaya ini bertujuan untuk memudahkan ketika ada binatang pemangsa menyelinap seperti kucing, mungkin anjing atau tikus gitu. Sepengalaman saya, Pak, binatang pemangsa yang paling berbahaya di suatu peternakan itu adalah tikus. Dia suka makanin anak-anak ayam gitu, Pak. Dan lebih bahaya lagi itu ular. Kalau ular sudah masuk udah. Kalau yang bagi yang berani enak bisa nangkap ularnya. Bagi yang gak berani nangkap ular gimana? Jadi jagalah keamanan kandang ayam broiler Anda, terutama dari tikus, ular, anjing, dan maling, Pak. Selanjutnya, asal-asalan dalam memanen ayam. Nah, ini perlu diperhatikan bagi para peternak. Ketika Anda melakukan pemanenan ayam, sesuaikan dengan ukuran yang akan dipanen. Usahakan yang dikeluarkan itu ayam yang kurang bagus dulu. Jadi jangan dipanen dulu mentang beratnya sudah 1 kilo, sembarangan aja panennya. Enggak, pisahkan. Pisahkan ayam yang berkualitas dan ayam yang kurang berkualitas, itulah yang Anda jual. Di sini saya bilang ayam kurang berkualitas bukan ayam yang sakit atau ayam yang gimana, bukan. Ayam yang kurang berkualitas ini misalnya di usia 25 hari kan harusnya ayam broiler itu
bobotnya misalnya sudah ada 1,3, sudah ada 1,4. Nah, Anda cari yang ukuran 1 kilo, yang 1 kilo itu yang Anda jual. Ya, untuk memperbagus FCR Anda. Bukan yang ukurannya yang bagus, ayam yang jumbo Anda jual. Itu salah, Pak. Dan Anda akan mengurangi keuntungan Anda sendiri. Selanjutnya ini untuk peternak mandiri ya. Jadi kesalahan ini biasanya dilakukan oleh para peternak mandiri. Dikarenakan link yang terbatas, peternak mandiri hanya fokus menjual kepada broker. Tentu hal ini menjadi kekurangan. Karena kenapa? Harga beli di broker itu nggak sebagus ketika Anda menjual langsung ke konsumen. Contoh, Anda langsung jual ke rumah makan, atau Anda buat pemesanan online bisa pesan antar, itu beda jauh Pak harganya. Jadi ketika Anda menjadi peternak ayam broiler yang mandiri, usahakan Anda menguasai pasaran. Nggak perlu pasar yang besar, yang penting Anda tahu ngebuang ayam Anda kemana, dan peliharalah ayam broiler itu sesuai dengan jumlah yang bisa Anda jual. Jangan Anda pelihara ayam kebanyakan, Pak. Ya, di sini Anda bisa merugi sebagai peternak mandiri. Ketika Anda tidak mempunyai pelanggan yang tetap sebagai peternak ayam mandiri dan Anda hanya bisa mungkin menjual ke pasar, Anda harus perhitungkan juga yang namanya kapan Anda beternak dan kapan Anda tidak beternak. Contoh ketika di tempat Anda itu mayoritas suku Jawa misalnya. Ketika ada bulan suro, itu ayam susah laku Pak ketika bulan suro. Jadi Anda harus pintar-pintar pilih waktu beternak. Ya, pas menjelang lebaran, Natal, tahun baru, mungkin Anda bisa pelihara ayam lebih banyak atau Anda mulai beternak bisa. Jadi nggak semua bulan itu cocok beternak. Ada kalanya harus istirahat dulu beternak. Untuk sementara itu dulu tips yang bisa saya sampaikan dari channel Si Kumbang Jaya Farm. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.